Saat ini, Kementerian Indonesia telah membuat rekomendasi bagi kita untuk menghadapi kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Jika terdapat pasien anak kurang dari 18 tahun dengan gejala oliguri atau anuri yang artinya adalah kencingnya berkurang atau bahkan tidak berkencing, yang bisa disertai dengan demam, diare, muntah, sesak, batuk maupun pilek, maka kita harus melakukan pemeriksaan ureum dan kreatinin. Bagi masyarakat, apabila menemukan kejadian seperti itu, mohon untuk membawa pasien ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika nilainya ternyata normal dan tidak ada indikasi rawat inap, pasien dapat dipulangkan dan dilakukan pemantauan volume urin di rumah. Indikasi rawat inap diantaranya adalah diare dengan penyulit, adanya sesak, penurunan kesadaran, kejang, dan di sini disebutkan juga jika urin berkurang atau tidak ada. Jadi sebenarnya kalau benar-benar urinnya tidak ada atau berkurang drastis, sebaiknya pasien dilakukan perawatan. Jika dalam 12 jam di rumah pasien juga tidak ada urinnya sama sekali, maka perlu dirawat juga, atau jika urinnya berkurang selama 24 jam. Pasien juga sebaiknya dibawa ke rumah sakit apabila keluhan lainnya memberat seperti demam, batuk, pilek, atau sesak. Namun jika ternyata kadar ureum dan kreatininnya tinggi, maka pasien harus dirawat di rumah sakit dan akan dilakukan pemantauan volume urin serta fungsi ginjalnya. Selain itu juga akan dilakukan berbagai pemeriksaan lab lain yang memang diperlukan sesuai dengan kondisi klinis pasiennya. Rumah sakit yang dapat melakukan penanganan awal pada kasus gagal ginjal atipikal ini adalah rumah sakit yang setidaknya memiliki HCU atau PICU. Jika rumah sakit tidak memiliki fasilitas tersebut atau tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang diperlukan, maka harus merujuk ke rumah sakit yang memiliki unit dialisis anak sebagaimana tercantum pada grafik ini. Atau apabila sudah dilakukan perawatan di rumah sakit yang memiliki HCU atau PICU tadi, tetapi tidak terjadi perbaikan dalam 1x24 jam, maka harus dirujuk juga ke rumah sakit yang sudah disebutkan tadi. Meskipun penyebabnya saat ini belumlah terlalu jelas, tetapi sebagai bentuk kewaspadaan bersama, saat ini pemerintah menyarankan untuk tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cairan atau sirup. Begitu juga untuk seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai ada pengumuman lebih lanjut dari pemerintah. Pesan bagi masyarakat adalah para orang tua yang memiliki anak terutama usia kurang dari 6 tahun, mohon untuk melihat apakah ada tanda-tanda gejala penurunan volume atau frekuensi berkemih atau bahkan tidak ada volume urin atau kemih. Jika ada kondisi tersebut, mohon untuk melakukan konsultasi ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Orang tua yang memiliki anak, terutama usia balita, untuk sementara sebaiknya tidak mengkonsumsi obat-obatan yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran dari tenaga kesehatan yang kompeten sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah. Begitu juga pada kejadian demam, maka sebaiknya lebih mengedepankan tata laksana non-farmakologis atau tanpa obat seperti mencukupi kebutuhan cairan, kompres air hangat, dan menggunakan pakaian tipis. Demikian edaran resmi dari pemerintah saat ini, selalu waspada dan selalu melakukan update informasi terkini dari pemerintah.